Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih wa ala alihi wa sahbihi wa jundih, amma ba'd. Para jamaah musalla salam yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam yang cerah ini kita masih mendapat karunia Allah, mendapat rahmat Allah, sehingga dalam keadaan sehat walafiat kita ditakdir bisa melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjutkan kaji kita tentang hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam ya Allah yang sebanyak-banyaknya, seindah-indahnya, semoga senantiasa melimpah ruah kepangkuan junjungan kita, kekasih kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan iman yang ditanam oleh Allah di dada kita ini, Islam yang ditanam oleh Allah di dada kita ini senantiasa dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah sampai mengembuskan nafas terakhir. Amin Allahumma amin. Para jamaah sekalian, kelak yang akan dihitung pertama amal kita itu sholat. Cara Rasulullah itu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Jadi yang pertama kali akan dihisab oleh Allah SWT amal kita kelak pada hari kiamat adalah amal sholat. Sholat ini idza saluhat, manakala sholat kita sudah beres, soluha sayur amali, dianggap beres semua amal-amal, sedekahnya beres, urusan rumah tangganya beres, urusan dengan kawan-kawannya beres semua. Itu kalau sholatnya beres, apalagi berjamaah, masya Allah, 5 waktu berjamaah beres. Wa idza fasadat, manakala sholatnya sudah rusak, tidak beres. Fasadat sairu amali, maka semua amal perbuatannya dianggap bermasalah semua. Jadi urusan rumah tangganya sekecil apapun dikorek oleh Allah. Urusan rezekinya dikorek semua, sampai bermiliar-miliar tahun tidak selesai. Makanya urusan sholat ini sangat penting, sangat urgen. Manakala sholat kita, ya maaf, tidak ada yang sempurna, termasuk saya banyak kekurangan dalam sholat itu ya. Kita tidak mungkin Allahu Akbar khusyuk terus ingat pada Allah. Ya ingat lekulek, ingat macam-macam itu ya. Itu namanya tidak sempurna sholat kita. Makanya setelah sholat itu kita disunahkan istighfar. Maksudnya apa istighfar? Astagfirullah, aku mohon ampun ya Allah, aku sholat tadi tidak sempurna ya. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Yang tidak ada Tuhan selain Allah yang hidup selamanya itu. Wa atubu, dan aku bertobat kepada Allah. Jadi
tobatnya ikut. Maka kalau setiap sholat seperti itu tidak tersisa dosanya. Minimal 3 kali setelah sholat istighfar 3 kali. Itu sudah, kalau 5 kali sholat harusnya 15 itu. 15 kali bertobat sudah tidak ada sisa dosa kita. Nah, anak pun sholat tidak sempurna, ya memang masa dari balik kita itu tidak pernah nunggak sholat. Pernah nunggak subuhnya, kadang kesiangan ada ya. Ada kadang kesiangan subuh. Nah, itu yang bisa nambeli itu sholat rawatib. Sholat rawatib. Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu atau sholat wajib. Itu namanya sholat rawatib. Dan kalau sholat rawatib yang 12 isna asyarah itu dijaga, maka dibangunkan istana oleh Allah di surga. Istana di surga tidak bisa kita bayangkan. Subhanallah. Istana di surga. Satu kamar saja, padahal itu udah ribuan kamar, bahkan jutaan kamar. Itu satu kamar saja macam minumannya 1000 lebih. Kamar lainnya begitu juga dan rasanya lain-lain. 1000 gelas, 1000 macam rasa. Subhanallah. 1000 macam rasa. Begitu juga tiap kamar. Itu makanannya itu ribuan macam. Masya Allah. Yang 12 itu apa saja? 12 rakaat. Kalau dipelihara, maka kita akan dibangunkan istana di surga, kata Rasul. Yang pertama sholat qobliyah subuh. Insya Allah sudah terjaga nih qobliyah subuh, insya Allah. Qobliyah subuh. Yang kedua 4 rakaat sebelum duhur. Berapa sudah? 6. Jadi 2 rakaat itu ya. 4 rakaat sebelum duhur. Terus 2 rakaat ba'diyah duhur 8 ya. Asar dah ada. 2 rakaat setelah maghrib 10. 2 rakaat setelah isya. Ini kok bisa dipelihara ini 12 rakaat ini. Apalagi yang sudah alamu ini, Pak Ja'far alamu, Pak Cito alamu, ini belum, ini yang lain. Saya 4 bulan lagi alamu, 4 bulan lagi. Pak Budi belum. Jadi kalau sudah alamu, niat untuk melihara minimal 12 rakaat. 12 rakaat sunnahnya. Bukan wajibnya kan 17. 17 tambah 12 berapa? 39 ya? 17? Oh iya 29. Akhir-akhir 29 ya. Berarti Fatihahnya 29 kali ya. Subhanallah. Bacaan dalam sholat yang wajib apa saja? Belum. Pertama takbiratul ihram. Pertama itu Allahu Akbar. Harus itu. Bacaan yang wajib itu. Kalau mau ruku Allahu Akbar, sujud itu tidak wajib itu sunnah saja. Karena takbiratul ihram itu 1 kali. Kalau yang lain namanya takbiratul intikal. Takbir untuk intikal. Intikal itu berubah
gerakan. Berubah gerakan ya. Pindah gerakan maksudnya. Intikal artinya pindah. Dari ruku ke sujud, dari sujud ke duduk, itu namanya intikal. Sunnah. Yang pertama harus dibaca itu ya Allahu Akbar pertama itu. Allahu Akbar tuh wajib itu. Yang kedua surat Fatihah, benar. Fatihah. Jadi ayat itu surat pendek dan sebagainya itu sunnah. Doa ruku, doa sujud itu sunnah. Udah dibaca, udah apa-apa. Cuma harus kena menan wacana subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbi itu masa enggak sempat ya. Terus yang ketiga tahiyat. Tahiyat itu sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini wajib ya. Tahiyat akhir, tahiyat awal itu sunnah. Sunnah abad. Kalau ditinggal diganti dengan sujud sahwi ya. Sujud sahwi subhanamallah yanamu wala yashu. Terus yang keempat, pokoknya 5 yang wajib itu. Keempat ini bacaan sholawat ini. Sholawat ini tidak masuk tahiyat ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad cukup. Cukup. Tidak usah kama sholaita ala Ibrahim, tidak usah. Ya. Itu yang wajib. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini wajib. Yang terakhir salam. Salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Keduanya ada wajib. Sunnah. Jadi kalau bisa sholat yang 12 rakaat ingat-ingat dikerjakan ya. Kalau beliau subuh jelas insya Allah sudah mengerjakan. Apalagi yang muadzin biasanya ada adzan sudah jadi imam. Terus 4 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Itu bisa nambeli sholat kita yang pot-pot itu yang tidak jelas ya. Kadang ditinggal gitu ya. Diambilkan dari itu. Kalau sunat yang lain itu mutlak, tidak mengiringi sholat fardu. Duha itu mutlak itu. Sholat syukril wudu, tahiyatul masjid kan. Itu tambahan-tambahan. Sholat tahajud itu tambahan. Nafilatul lak, sholat tambahan. Itu yang penting kita harus perhatikan sekalipun sunnah. Ada 5 amalan yang manakala kita lakukan menakjubkan sekali kelak di akhirat. 5 amalan kalau bisa kita lakukan. Yang pertama, usahakan setiap hari baca Al-Quran sekalipun 1 ayat. Habis subuh itu awal ya. Pada baca Yasin, baca Waqi, baca apa saja lah, yang penting Al-Quran. Ditutup habis Isya dengan tabarok. Tabarok. Saya setelah baca Isya langsung tabarakalladzi biyadihil mulk langsung sampai bima'im ma'in. Cukup. Apalagi menghatamkan, insya Allah yang alamu lebih sempat ya. Yang pertama, jangan lupakan baca Quran sekalipun sedikit.
ngawali hari pagi gitu ya, termasuk menutup malam mau tidur. Apa saja lah baca, surat Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, ya. 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. 3 kul. Yang kedua, kan kita dengar adzan itu ya, itu usahakan bisa menjawab adzannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan. Apalagi dilengkapi itu kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil Islam. Balik. Biasanya kan raditu billahi rabba wa bil islami. Tidak, ini kalau menjawab adzan itu setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu dibalik. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil islami dina. Gitu. Hayya 'alas shalah. La haula wala. Terus ditambah Allahumma ja'alni minal mukhlasin. Masukkan orang yang ikhlas ya Allah. Terus hayya 'alal falah. Jawabannya la haula wala quwata illa billahil azim. Ditambah Allahumma ja'alni minal muflihin. Masukkan kami golongan orang yang muflih ya Allah, yang beruntung ya Allah. Kalau di terjemahnya itu kan mari mencari kemenangan ya. Menang itu beruntung. Keberuntungan ya. Itu yang kedua. Jadi usahakan baca Quran di awal pagi, di nutup malam habis. Terus menjawab adzan, terus doa ya. Doanya apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidana kana maf'ul ya, wa nabiyana Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asullahummal maqamal mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ini ditambah innaka rabbi la tukhliful mi'ad. Itu janji Rasul. Orang yang menjawab azan dan berdoa itu dijamin mendapat syafaat Rasulullah kelak di yaumil qiyamah. Syafaat ini mahal. Karena semua nabi saja tidak bisa memberikan syafaat. Yang mempunyai syafaatul uzma hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menjawab adzan dilanjutkan dengan doa. Yang ketiga, usahakan sholat witir. Sekalipun tidak tahajud, witir penting. Amalan dahsyat. Kalau takut tidak bangun, habis isya langsung sudah 3 rakaat atau 1 rakaat. Boleh 3 rakaat langsung boleh. Sholli sunatal witri salah rakaatin boleh. Atau 2 1 boleh. Ya. Usahakan witir, utamanya di akhir malam ya. Saat tahajud ya, tahajud berapalah 2 rakaat 4 rakaat surat yang panjang-panjang. Usahakan witir itu, usahakan witir itu 3 rakaat. Rakaat pertama itu setelah Fatihah kalau bisa baca surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwar. Hafal
Kalau udah hafal kulhu saja ada apa-apa sudah. Kulhu itu dahsyat ya. Apa-apa teman kulhu. Pokok witir. Witir itu paling sedikit 1 rakaat. Paling banyak 11 rakaat. Ya, 3 ya bagus. 3 bagus. Nah. Itu yang ketiga. Apa tadi yang pertama? Baca Quran. Yang kedua menjawab adzan dengan doa. Nomor 3 sholat witir. Nomor 4 ini jangan lupa membaca ayat kursi setiap selesai sholat ya, sekalipun 1. Jadi ayat kursi ini dahsyat. Ayat kursi dahsyat. Orang yang setiap mau masuk rumahnya baca 1 kali ayat kursi tidak akan kekurangan rezekinya. Jadi hampir masuk ke rumahnya, hampir sampai berapa meter baca sudah Allahu la ilaha illallah. Selesai kalau bisa baca surat Ikhlas 1 kali saja. Assalamualaikum. Itu dahsyat. Kalau keluar dari rumah baca ayat kursi dijaga oleh Allah. Dijaga oleh rumahnya. Tapi biasanya juga kalau rumah itu penjaga rumah itu udah satpam sebetulnya. Kalau kita istiqomah membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali mau tidur, insya Allah terjaga dari kebakaran, terjaga dari pencurian. Penting ya. Itu pagar rumah. Nggak usah satpam, ya tidak apa-apa satpam lagi yang bayar. Umpama tidak pakai satpam itu sudah cukup. Itu yang jaga malaikat itu. Malaikat Kandayasin namanya. Kandias itu mau tidur baca ayat kursi 7 kali. Tapi orang kadang tidak sempat ya. Baca Bismikallahumma ahya kadang tidak sempat. Usahakan baca syahadat Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali. Nah, terus selebihnya Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 atau 34. Jadi 100 semuanya. Nah, itu penting. Sepele tapi dahsyat luar biasa ya. Jadi itu 5 tadi itu apa itu? Baca Quran awal malam, awal pagi, nutup malam. Terus menjawab adzan, doa, sholat witir. Usahakan baca ayat kursi setiap selesai sholat. Nah ini masuk lagi yang kelima, qobliyah subuh jangan ditinggal. Qobliyah subuh jangan sampai ditinggal. Insya Allah ini dahsyat semua. Jadi qobliyah subuh ini seakan-akan pahalanya akan mengalahkan wajib. Ya tidak, sebenarnya lebih besar wajibnya. Cuma sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Khairum minad dunya wa ma fiha. Rakaat al-fajr. Jadi sholat qobliyah subuh itu ada dinamakan sholat fajar ya. Dinamakan qobliyah subuh. Ya itu biasanya orang sholat fajar. Sholat fajar ya qobliyah subuh itu. Setelah azan subuh sholat 2 rakaat. Itu kalau doa dahsyat itu. Doa setelah sholat qobliyah subuh ini kelak akan dikumpulkan oleh Allah dengan para aulia wali autad di akhirat, manakala kita setelah qobliyah subuh itu berdoa
3 saja atau 4 ya. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni semua dosa umat Muhammad. 1. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Yang kedua, ya Allah, kasihani semua umat Muhammad ya Allah. Yang ketiga, Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupi kesalahan aibnya umat Muhammad. Sempatkan. Allahumma jbur umat Sayyidina Muhammad. 4 saja. Ya Allah, kalau ada kekurangannya, tutupi ya Allah. Kekurangan umat Muhammad, kok sholatnya kurang, tutupi. Wiridnya kurang. Terus kalau ditambah lagi, Allahumma afi. Allahumma afi umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehatkan umat Muhammad. Itu penting. Memohonkan sehat umat Muhammad, kita disehatkan lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya, Pak? Ya, sama-sama mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahu bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.